Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu muqiyatu bitiskin ba'dal mi'a minal hikami al-atawiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana biulumi wa asrari. Imam Ahmad ibn Athaillah Asyakandari rahimahullah berkata di dalam hikmah yang ke-190 di dalam kitab Hikam halaman 22-23an. Latamuddanna yadaka ila akhri. Latamuddanna. Imam Ahmad ibn Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana biulumi wa asrari berkata di dalam kitab Hikam, la tamudanna yadaka ila akhzi minal khola'i ila antaro anal mu'tiya fihim maulaka fa'iza kunta kazalika fahudma wa afakal diri. La tamudanna yadaka ila akhzi minal khalaiki illa antaro anal mu'tiya ihim maulaka faiza kunta kazalika fahuzma wa afaka ilmu. La tamudanna yadaka la tamuddanna yadaka la tamuddanna ajak ngulur akan sira yadaka ing tangan sira ila akhli maring ngalep minal khalaik saking pirang-pirang makhluk illa anna yenta ningali illa anna taro yenta ningali anal mu'ti ing satuhune zat ing dalem yasi kholai maulaka ing tuan sira ing pangeran sira faiza kunta maka tatkala ana sira kadzalika iku kaya mengkono mulahizon fahuzma maka ngalap sira fahuzma wafaka maka ngalap sira ing barangkang ka ing sira ilmu apa ilmu ailata mudanna yadaka ayuhal murid eling murid al mutajaridu kang lepas ya si umman al-mutajaridu kang lepas saking merdeka atau migawe al-mutajaridu kang lepas saking
mergawe ila akhzi mari ngalap minal khalaik saking pirang-pirang makhluk ila bisyaratina pejabat kelawan syarat roro asyarong isyaraakeun ki musonib ilal aula maring syarat kang awal bikaulihi kelawan pengandikane ki musonib ila antara angin tani ngali anal muti ing satu nejat kang paring izin ing dalam ya si kholaik maulaka iku pangeran sirah fala taro maka ora ningali al aqoa ing kaparing alladhi yasiru kang tumeka yasi alladhi ilaika maring sirah ila minhu maring saking Allah wa anal khalqa lan satuhune makhluk asbabu iku pirang-pirang sebab wawasa itu lan pirang-pirang pelantara wawasa itu lan pirang-pirang pelantara al-hikmatu mufi'atu litis'in ba'dal mi'amin al-hikamil aqaliyah qolal imam Ahmad ibnu Ata'illah tasyakan dari rahimahullah wa nafa'ana bihi. Maka sebelum membahas hikmah malam ini perlu diketahui pengajian minggu lalu kullu kalamin yabruzu ilaihi iswatul qalb. Pengajian minggu lalu kullu kalamin setiap perkataan yang keluar daripada lisannya orang alim, yang keluar daripada lisannya seorang hamba, iswatul qalb, itu berpakaian dengan pakaian hati. Maka pengajian minggu lalu, kotornya hati itu sangat mempengaruhi perkataan seorang hamba. Bila mana seorang hamba perkataannya penuh dengan rasa manis, bila mana seorang hamba perkataannya penuh dengan permata, bila mana seorang hamba perkataannya penuh dengan hadis-hadis Rasulullah, penuh dengan kalam-kalamullah, tapi bila mana kiswahnya, pakaiannya, hatinya tersebut adalah kebusukan, maka yang masuk kepada hati seorang murid adalah kebusukan pula, walaupun kata-katanya itu. Tapi bila mana kiswahnya, pakaiannya, yaitu hatinya penuh dengan kebusukan, maka perkataannya berpakaian dengan pakaian kebusukan. Maka pengajian minggu lalu secara garis
perlunya pentarbiyahan seorang hamba untuk membeningkan hatinya. Dengan apa seorang hamba untuk membeningkan hatinya tersebut? Maka memperbanyak untuk zikir kepada Allah, memperbanyak taubat di hadapan Allah, memperbanyak muhasabah diri di hadapan Allah, memperbanyak nangis di hadapan Allah. Dia menangisi kesalahan-kesalahan dirinya, dia menangisi keburukan-keburukan hatinya, dia menangisi kekotoran-kekotoran pikirannya. Maka bila mana seorang hamba tersebut senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan dirinya, salah terhadap suami, salah terhadap istri, salah terhadap tetangga, salah terhadap kawan, dia tangisi. Ketika dia tangisi kesalahan-kesalahan dirinya, maka tangisan inilah yang akan membersihkan hati seseorang tersebut. Ketika seseorang tersebut hatinya sudah bersih dengan tangisan taubatnya di hadapan Allah, maka kiswah yang keluar daripada lisannya itu berpakaian dengan kepakaian cahaya Allah. Maka perkataan yang keluar daripada lisannya, kiswahnya itu berpakaian dengan pakaian kalamullah, itu berpakaian dengan pakaian cahaya-cahaya Allah. Maka yang masuk ke dalam hati seseorang si pendengarnya tersebut itu berupa cahaya dan hidayah dan taufik dan kesadaran. Maka tolak ukurnya adalah hati. Kullu kalamin, setiap perkataan yang keluar, iswatul qulub, itu berpakaian dengan pakaian hati. Bila mana hatinya buruk, maka pakaiannya pun buruk. Walaupun kata-katanya itu permata, walaupun kata-katanya itu kalamullah, walaupun kata-katanya itu hadis Rasulullah sekalipun, tapi bila mana kiswahnya itu penuh dengan kebusukan, hatinya penuh dengan kebusukan, maka kata-kata yang keluar daripada lisannya berpakaian dengan pakaian kebusukan. Disinilah kenapa kita senantiasa menasehati istri kita tapi nggak pernah didengar, menasehati anak-anak kita tapi nggak pernah didengar. Kita nasehatin anak kita malah nimpuk sama batu. Kita nasehatin anak-anak kita malah ngejelengir sama kita. Kenapa? Karena walaupun yang keluar daripada lisan kita itu nasihat bentuknya, tapi kiswahnya itu adalah keburukan. Maka yang mengalir ke dalam hati si pendengarnya, yaitu anak atau seorang murid, berupa kebusukan pula. Tapi bila mana hatinya seorang hamba tersebut bening dengan cahaya Allah, karena dia senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan dirinya ketika malam hari, dia menangisi kesalahan-kesalahan hatinya ketika malam hari, dia taubat di hadapan Allah, dia berderai air mata setiap hari, dia nangis di hadapan Allah ketika malam, terus dia menyalahi dirinya di hadapan Allah, dia menganggap dia makhluk yang begitu hina di hadapan Allah, makhluk yang begitu lalai di hadapan Allah, dia senantiasa nangis di hadapan Allah, maka hatinya orang tersebut akan dipenuhi dengan cahaya Allah. Ketika hatinya seseorang tersebut sudah dipenuhi dengan cahaya Allah, maka kiswahnya, pakaian hatinya, yaitu adalah cahaya pula. Walaupun kullu kalam, walaupun perkataannya tersebut adalah amarah, walaupun perkataannya tersebut adalah cacian, walaupun perkataan tersebut adalah buruk secara zahirnya, tapi kiswahnya adalah cahaya yang sampai kepada hati seorang murid tersebut adalah cahaya pun. Sampai di sini paham? Makanya kalau diomelin sama orang alim, diomelin, dimarahin, maka kita harus berhusnuzon. Barangkali karena kullu kalamin, setiap perkataan itu iswatul qalbi, berpakaian dengan pakaian hati. Kalau orang yang sudah bersih, kiswahnya, hatinya itu bercahaya, walaupun kata-katanya itu sulit dimengerti, tapi mengalir ke dalam seorang hati seorang murid berupa cahaya pun. Karena kullu kalamin yaghuzzu alaihi iswatul qalbi. Itu pengajian minggu.
Makanya pengen didengar perkataan kita sama istri kita, pengen didengar nasihat kita sama istri kita. Bagaimana caranya supaya didengar nasihat-nasihat? Maka perbaiki dulu hati dan pikiran kita, perbaiki dulu tingkah laku kita, perbaiki dulu hati kita. Banyak-banyak taubat di hadapan Allah, benarkan ibadah kita di hadapan Allah, benarkan sholat kita di hadapan Allah, agar hati kita bercahaya. Sehingga apa? Kullu kalamin, nasihat yang keluar daripada lisan kita, kiswahnya yaitu cahaya pula. Sehingga ketika kiswahnya itu cahaya pula, itu bisa menyadarkan seseorang melalui kata-kata kita tersebut. Itu pengajian mingguan. Al-hikmatu mufi'atu litiskin ba'dal mi'ah minal hikamil ato'iyah. Dan pengajian minggu lalu ada makanan jasad dan ada makanan rohani. Kadangkala ini perlu kita kasih makan. Supaya apa? Supaya tidak sakit. Makanan jasad dan makanan rohani. Hati kita ini perlu makan. Apa makanan hati? Maka pengajian minggu lalu adalah tolabul ilmi. Jadi ngaji tolabul ilmi adalah makanan hati. Al-hikmatu mufi'atu litis'in ba'dal mi'ah minal hikamil ato'iyah. Qolal Imam Ahmad ibnu Athoillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. La tamudanna yadaka ila akhdhi minal khalaiq illa an taro anal mutiya bihi maulaka. Fa idza kunta kadzalika fakhudh ma wa afaka ilmu. La tamudanna yadaka, janganlah kamu ulurkan tangan engkau, yadaka, ila akhdhi minal khalaiq, kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada mereka itu adalah Tuhan engkau, Maulaka. La tamudanna yadaka, jangan sekali-kali kita lihat. La tamudanna, jangan kamu ulurkan tangan engkau ila akhdhi minal khalaiq, kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, ilaan, kecuali taro'annal mu'tiya bihim maulaka, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada mereka itu adalah Tuhan engkau. Maka bila mana engkau seperti demikian, maka ambillah sesuatu yang sesuai akan kamu oleh petunjuk ilmu dan pengetahuan. La tamudanna yadaka, janganlah kamu ulurkan tangan engkau kepada mengambil sesuatu daripada tangan makhluk, daripada makhluk, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada engkau tersebut adalah Tuhan engkau. Ini kita mah sudah goyang keimanan kita. Kita ini sudah murtad hanya karena ada orang berbuat baik sama kita. Kita mah
orang berbuat baik kepada kita, ini bisa merusak keimanan kita. Orang berbuat baik kepada kita, ini keimanan kita bisa hancur. Saking lemah-lemahnya. Saking lemah-lemahnya. Saking lemahnya keimanan kita, bila mana ada orang yang berbuat baik, ini bisa menggoyahkan keimanan kita, bahkan bisa menghancurkan keimanan kita. Gimana ini? Contoh, hati kita ini bisa bersandar kepada makhluk hanya karena makhluk itu baik kepada kita. Hati kita bisa bergantung kepada makhluk hanya karena makhluk itu baik sama kita. Maka bila mana ada orang baik kepada kita, ini bisa menghancurkan keimanan kita. Saking lemahnya iman kita. Saking lemahnya akidah kita, saking lemahnya i'tikad kita kepada Allah. Ada orang berbuat baik kepada kita, langsung hancur keimanan kita. Kita nggak boleh pada hakikatnya melihat segala sesuatu yang datang kepada kita, yang kita syuhud adalah makhluknya. Kita nggak boleh mengambil sesuatu daripada tangan makhluk, kecuali kita melihat dengan mata hati kita bahwa yang memberi pada kita itu adalah Tuhan kita. Sampai di sini paham? Kita nggak pernah begitu. Orang berbuat baik yang kita lihat orangnya, bukan Tuhannya. Akhirnya kita lebih mencintai kepada orang tersebut. Akhirnya kita lebih bersandar kepada orang tersebut. Akhirnya orang tersebut hanya karena kaya, hanya karena baik kepada kita, perkataannya, apapun yang dikeluarkan daripada lisannya benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah bersandar kepada dia. Jangankan salah, jangankan benernya, salahnya pun benar. Karena dia berbuat baik kepada kita, akhirnya kita bersandar kepada dia. Karena yang kita syuhud, karena yang kita lihat adalah makhluknya, adalah sababnya, adalah wawasaitohnya, pelantarannya. Kita nggak pernah melihat yang memberikan pelantara, yaitu Allah. La tamudanna, jangan sekali-kali engkau ulurkan tangan engkau ila akhdhi minal khalaqi, kepada mengambil sesuatu daripada tangan makhluk, illa antaro, kecuali engkau lihat dengan mata hati engkau annal mu'tiya fi maulaka, yang memberi pada engkau itu adalah Tuhan engkau. Nggak boleh. Kita nggak boleh ngambil duit dari orang selama hati kita, mata hati kita belum melihat yang memberi itu adalah Allah. Kita nggak boleh menerima bantuan daripada orang sebelum hati kita melihat yang membantu itu adalah Allah. Kita nggak boleh mengambil keuntungan daripada barang dagangan kita, dari pelanggan-pelanggan kita, sebelum kita lihat illa antaro annal muqtiya fiha maulaka, sebelum kita lihat yang memberi adalah Tuhan kita. Kenapa kita diperintahkan demikian? Ini supaya menjaga keadaan hati kita, supaya kita tidak bersandar kepada makhluk, supaya kita tidak bersandar kepada makhluk tersebut, supaya kita tidak mencintai kepada makhluk tersebut. Ada orang baik sama kita, akhirnya kita tambah cinta sama orang tersebut. Ada orang baik sama kita, akhirnya kita tambah menghormati orang tersebut.
Ada orang baik sama kita, akhirnya kita lebih bergantung kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Orang tersebut salah pun kita benar. Berarti bila mana ada orang baik kepada kita, saking lemahnya kondisi keimanan kita, itu bisa menghancurkan akidah kita di hadapan Allah. Ini kita orang baik aja ini bisa menjadi ladang dosa. Orang berbuat baik ini bisa jadi ladang maksiat bagi kita. Di mana maksiatnya? Ayo, ada orang baik sama Allah, lu pasti bersandar kepada orang tersebut. Ya kan? Bersandar kepada orang tersebut. Ada orang baik sama kita, sering bantu bisnis kita, sering bantu usaha kita, akhirnya kita lebih bersandar kepada orang tersebut ketimbang Allah. Akhirnya kita lebih mencintai orang tersebut ketimbang Allah. Akhirnya kita takut orang tersebut jauh daripada kita. Seolah-olah dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Disitulah hilangnya Allah di dalam hati. Hilangnya Allah di dalam hati kita. Kita mah ada orang baik kepada kita, keimanan kita bisa hancur. Ya kan? Keimanan kita bisa. Orang sering nyumbang, orang sering ngasih sodako, orang sering ngasih hibah. Akhirnya apa? Kita lebih bersandar kepada orang tersebut. Padahal hakikatnya orang tersebut hanya asbabu, hanya wawasa itu, hanya sebab dan hanya wawasa itu dan hanya pelantara. La tamudanna, jangan sekali-kali engkau ulurkan tangan engkau illa akhdhi minal khalaqi, kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, illa antaro, sebelum engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada engkau itu adalah Maula, yaitu Tuhan engkau. Kita nggak pernah yang kita lihat itu orang ini baik nih, gua lagi susah dibantu. Orang ini baik nih, orang kaya ini baik nih, gua nggak punya usaha diberikan modal sama dia. Ini bakal melahirkan penyakit hati bila mana orang tersebut tidak berakidah kepada Allah. Penyakit hatinya apa? Kita lebih bersandar kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Orang tersebut salah pun kita benar. Ijawab pada alaika ayuhan nasalik malun anna amma bihi alaika sahsun falata uluhu ila bisyarakoyi. Apabila datang kepada engkau ayuhal murid, wahai orang-orang yang menjalani jalan Allah, datang kepada kamu harta, baik melalui sodakoh itu datangnya harta, datangnya atau melalui hibah, datangnya atau melalui hadiah, atau melalui keuntungan daripada proses jual beli. Atau keuntungan daripada jual beli, atau daripada bisnis apapun, datang itu kepada kita, kepada salikin. Siapa itu salikin? Orang yang hendak datang menuju Allah, orang yang hendak membenarkan diri di hadapan Allah, orang yang hendak mempersiapkan diri menuju surganya Allah. Maka inilah yang dikatakan salikin. Apabila datang kepada engkau, yaitu harta, baik melalui hibah, sodako, atau melalui bantuan daripada kawan sebisnis, atau daripada keuntungan akibat jual beli tersebut, datang kepada engkau,
yang memberi harta tadi atas kamu oleh seseorang. Kita diberi sodakoh oleh seseorang, atau kita diberi modal usaha oleh seseorang. Fala ta'khuzhu, jangan engkau ambil. Kita diberikan modal usaha sama orang, jangan engkau ambil. Kita dagang, untung jual beli, ada orang langganan datang, jangan kau ambil. Wah, ini gimana? Jangan kau ambil. Kita dagang somai, ada yang beli, jangan diambil dulu. Jangan diambil dulu dong. Ini ada akidahnya. Kita jualan bakso, ada yang beli bakso, jangan diambil. Kita mau bisnis, ada yang membantu bisnis kita, jangan diambil dulu uangnya. Wala ta'khuzhu, jangan engkau ambil. Jangan engkau ambil harta tersebut, atau sodakoh tersebut, atau hadiah tersebut, atau modal tersebut, atau keuntungan tersebut. Jangan kamu ambil kecuali illa bisyartina, kecuali ada 2 syarat. Ini bisa mengganggu keadaan hati, bahayanya. Kecuali ada 2 syarat. Bila mana 2 syarat ini terpenuhi, maka ambil. Ambil tuh orang beli somai dun. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, ambil tuh orang mau modalin usaha kita. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, ambil tuh sodakoh orang tersebut. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, ambil tuh sodakoh, ambil tuh hadiah tersebut, ambil tuh hibah tersebut. Bila mana kedua syarat ini terpenuhi, ambil tuh ada orang yang nyuruh kita modal usaha, dimodalin sama dia, ambil. Bila mana kedua syarat ini terpenuhi, jangan diambil-ambil lagi. Al-awal, yang pertama syaratnya, anta takila annal mal alazi wasala ilaik min indillahi ta'ala wa ana syahsalazi amma fihi alaik wasilatun minhu. Yang pertama syaratnya, kita boleh mengambil harta tersebut, kita boleh mengambil bantuan tersebut daripada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa orang yang memberi ini kepada kita merupakan wasilah pelantara daripada Allah. Ini syarat yang pertama. Boleh tuh ada orang beli, bang, beli somai bang, wasilah dari Allah, ambil duitnya. Ngerti? Yang membeli itu cuma wasilah. Kita dagang, ada pelanggan kita datang, dia adalah pelantara. Ketika kita melihat dia hanya pelantara, meyakini, mengakidahkan di dalam hati kita bahwa itu adalah pelantara daripada Allah, maka ambillah. Maka ambil tuh orang mau beli somai, ambil tuh orang mau beli bakso, ambil tuh orang mau beli dagangan kita, ambil tuh orang yang mau bantu modal usaha kita, ambil tuh orang yang mau mengajak kita usaha. Sampai di sini paham? Karena bila mana kita enggak syuhud bahwa dia adalah pelantara, takutnya hati kita bergantung kepada dia. Ngerti? Ada orang di sini ngumpul lagi, ya kan? Ngerti? Bukan bergantung kepada Allah. Nggak tahu pas sampai nggak ada orang. Atau ketika ada orang yang baik kepada kita, dia selalu membantu usaha kita, dia selalu memodalkan usaha kita. Takutnya bila mana kita melihat itu bukan pelantara daripada Allah, kita lebih bersandar kepada dia ketimbang bersandar kepada Allah. Dan ini akan membuahkan satu penyakit yang sulit untuk diobati. Nanti ada penyakitnya di akhir.
orang yang memberikan itu kepada engkau merupakan wasilah, merupakan wawasa, itu merupakan asbabu, merupakan sabab dan pelantara dan wasilah daripada Allah. Kita nggak pernah kayak gini, ya kan? Contohnya hati kita itu udah ngiblat. Itu orang mau bener mau salah, kalau kata orang kaya, kalau kata bos, bener aja dia. Ini berarti hati kita sudah kiblat dan hati kita sudah sujud kepada orang tersebut, bukan sujud kepada Allah. Karena yang kita syuhud, yang kita lihat adalah makhluk. Makhluk tersebut enggak kita lihat sebagai pelantaranya, bukan cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk ini akan melahirkan suatu penyakit. Nanti penyakitnya ada, dijelasin. Nah, itulah syarat pertama. Kita ambil bantuan itu, kita ambil keuntungan itu, tapi kita yakini bahwa keuntungan itu bukan dari fulan bin fulan, tapi daripada Allah. Kita ambil pemberian orang, sedekah itu, hibah itu, atau hadiah itu, atau orang tersebut memberi modal, kita ambil. Tapi hati kita meyakini bahwa itu dari Allah. Adapun orang itu hanya pelantara yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Ini yang awal yang mesti kita iktikatkan di hati kita. Ini yang awal yang harus diiktikatkan. Supaya apa? Supaya hati kita nggak hancur hanya karena ada orang berbuat baik kepada kita. Supaya keimanan kita tidak hancur hanya karena ada orang yang berbuat baik kepada kita. Supaya kita tidak menghamba kepada orang tersebut. Supaya kita tidak membenarkan segala sesuatu orang tersebut. Ayo lu kalau udah punya fans, wah gara-gara dia nih gue jadi kaya. Ya kan, kita menghamba, akhirnya kita takut kepada orang tersebut. Takut orang tersebut jauh kepada kita. Padahal itu adalah pelantar. Wa iza taqarta biha hadhil haqiqah iza datahu banillah wa ta'alluq bi wa tikallan alaih. Apabila engkau mengiktikatkan dengan ini hakikat tadi, bila kita yakin sebulat-bulatnya yang demikian tadi, harta datangnya dari Allah, bahwa orang ini hanya mengantar, orang ini hanya utusan yang ditunjuk oleh Allah untuk mengantarkan harta kita. Kalau kita yakin demikian, maka pasti engkau akan bertambah cintanya kepada Allah. Kalau kita ada orang baik kepada kita, kita bertambah cintanya bukan kepada Allah, cintanya kepada orang tersebut. Ada partai baik sama kita, cintanya sama partai tersebut. Akhirnya apapun dibenarkannya. Nanti ada orang kaya tersebut berbuat baik kepada kita. Kita bukan malah cinta kepada Allah, tapi cinta kepada orang tersebut. Kita malah menghamba kepada orang tersebut, tidak menghamba kepada Allah. Seharusnya bila mana kita syukur, orang tersebut hanya pelantara yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada kita, maka kita lebih cinta kepada Allah lagi dan kita lebih menghamba lagi kepada Allah. Tapi berhubung akidah kita tidak sampai kepada yang demikian, ketika ada orang yang berbuat baik, kita malah menjadi hambanya orang tersebut dan kita malah mengagungkan orang tersebut, bukan mengagungkan Allah. Sebenarnya ini perkara sepele yang sudah diajarkan sama Rasulullah. Kanjeng Nabi itu selalu mengajaran kita bila mana dapat rezeki ucap alhamdulillah, supaya wah
kita nggak melihat itunya, tapi kepada Allah. Berhubung akidah kita nggak sampai, cuma tulisan doang, alhamdulillah. Nanti kita lebih menghamba kepada orang tersebut, kita lebih mengagungkan kepada orang tersebut, kita patuh sama orang tersebut, mau buruk, mau jelek, mau bagus, bila mana kita disuruh sama orang tersebut, siap. Ya kan? Kita takut bila mana orang tersebut jauh sama kita. Ya kan? Kenapa? Karena yang kita lihat adalah pelantaranya. Tapi bila mana akidah kita yakini bahwa dia adalah pelantara, dia hanyalah makhluk yang ditunjuk oleh Allah untuk mendatangkan rizki kepada kita, maka ketika datang itu rizki, yang kita syukur, yang kita lihat bukan orang tersebut, tapi kita Allah, dan kita lebih cinta lagi kepada Allah, dan kita lebih menghamba lagi kepada Allah, dan kita lebih patuh lagi kepada Allah. Makanya bahaya ini. Orang berbuat baik kepada kita itu bisa merusak akidah kita. Jadinya apa? Kita patuh sama orang tersebut. Mau jelek, mau buruk, kalau disuruh sama orang tersebut, kita jalan. Hukum dia bisa dirubah-rubah kalau orang kaya yang ngomong. Hukum itu bisa dirubah-rubah kalau orang yang berpangkat itu ngomong. Kenapa? Karena sering ngasih bantuan. Yang dia syuhud itu adalah ada orang sering datang kepada kita sampai dia menjadi langganan kita. Akhirnya orang tersebut jauh pada kita. Kita takut rezeki kita nggak datang. Padahal yang memberi rezeki bukan langganan kita, tapi Allah. Dan kita lebih berharap lagi kepada langganan kita tersebut. Kita lebih takut kepada langganan kita tersebut. Takut jauh kepada kita. Ini yang bisa merusak hati dan keadaan hati kita. Dan kadangkala hati kita terhijab oleh makhluk. Ciri hati yang terhijab oleh makhluk, karena kita sering menerima bantuan dan pertolongan dari tangan makhluk. Akhirnya kita lebih patuh kepada makhluk tersebut, kita lebih mengagungkan kepada makhluk tersebut. Dan itulah hijab antara kita dengan Allah. Kenapa itu menjadi hijab? Karena akidah kita meyakini itu bukan pelantara Allah, tapi itu tidak akan bisa menjadi hijab kita antara Allah. Bila mana kita meyakini sesuatu yang datang kepada kita, baik melalui tangan siapapun itu datangnya dari Allah, dan orang itu hanya pelantara yang ditunjuk oleh Allah mendatangkan rezeki kepadanya. Sampai di sini paham? Maka ciri ustaz, ciri kiai, ciri orang yang baik, benar, biasa aja. Ngerti? Ada orang mau beri bantuan, ada orang ini, biasa aja. Ini ciri orang yang baik dan bijaksana. Tetap giliran diomelin, yang miskin diomelin, yang kaya diomelin, yang kayak gimana, yang sering ngasih diomelin, yang taat banget diomelin, yang rajin banget diomelin. Ngerti? Karena yang dia syukur, yang dia pandang adalah Allah, bukan Kalau kita yang kita pandang itu ada orang rajin di depan kita, ada orang berbakti kepada kita, takut dia nggak berbakti lagi kepada kita. Ngerti? Takut dia nggak lagi seperti itu lagi. Nah, kenapa ada rasa takut seperti itu? Karena yang kita lihat, yang kita syukur adalah Jadi kita lebih takut, dijauhi oleh makhluk tersebut, dan kita tidak takut dijauhi oleh Allah. Oh yuk, seharusnya nih ada orang baik sama kita lagi sedang kesusahannya, dibantu sama orang tersebut. Kita bagusin ke orang tersebut. Nyampe ke tai-tainya kita bagusin. Pokoknya orang itu maksum di hadapan kita, nggak punya cacat sama sekali. Ada orang yang enggak, dia mah seperti itu. Wah, dia orang baik. Ya kan? Kayak gitu kan? Ada orang baik sama kita, membantu kita. Wah, itu kita bagusin semuanya. Sampai kesalahannya kita bagusin.
keburukan-keburukannya yang bagus di hadapan kita hanya karena dia berbuat baik kepada kita. Padahal yang berbuat baik kepada kita adalah Allah. Dia adalah asbabu, dia adalah wawasa, itu hanya pelantara daripada Allah. Ini akidahnya. Tapi harus juga beretika. Jangan ada orang nolong kita harus ada etikanya juga. Tapi jangan menghamba, ini kesalahannya. Kalau yang kita syuhud adalah pelantara bahwa yang berbuat baik adalah Allah. Kalau yang kita syuhud adalah pelantara bahwa yang memberikan harta adalah Allah. Kalau kita syuhud itu kita lihat. Kalau kita lihat, itu adalah pelantara. Yang memberikan harta kepada kita adalah Allah. Kalau kita yakin demikian, maka engkau akan bertambah cinta kepada Allah. Bertambah lagi tawakal dan berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri kepada Kalau kita ini berserah diri kepada bos, berserah diri kepada junjungan, berserah diri kepada atasan, berserah diri kepada majikan. Takut rasanya. Inilah takutnya hati kita lebih bersandar kepada makhluk sampai melupakan yang memberikan rizki, yaitu Allah pada hakikatnya. Ibaratnya begini, kita punya bos. Bos kita ini setiap hari menyuruh pembantunya untuk ngirim makanan kepada kita. Suhudnya orang jahil, pandangannya orang jahil, pandangannya orang awam. Itu yang dilihat pembantunya. Yang kita senangi adalah pembantunya. Dan yang kita cintai adalah pembantunya. Dan kita lebih bergantung kepada pembantunya tersebut. Inilah kesalahan kita. Padahal kita tahu yang mengirimi itu adalah bosnya. Ngerti? Seharusnya itu kita lebih mencintai bos. Kita punya bos nih, bos kita punya anak buah lelaki misalkan. Sering itu anak buahnya, lu kirimin duit si anu, setiap hari dikirimin duit. Kita tahu itu duit dari bos kita, tapi kita lebih mencintai pelantaranya. Ngerti? Kita lebih takjub kepada pelantaranya tersebut, dan kita mengagungkan pelantaranya tersebut, dan kita memuji pelantaranya tersebut, dan kita bersandar kepada pelantaranya tersebut. Ini bentuk daripada kejahilan, bentuk daripada kebodohan. Maka orang yang bodoh, ketika kita dibantu sama seseorang, yang dia lihat adalah makhluknya. Maka orang yang bodoh, ketika dagangan kita dibeli sama pelanggan, yang kita lihat adalah makhluknya, bukan Allahnya. Maka orang yang bodoh, ketika kita dibantu bisnis kita, yang kita lihat itu bantuan daripada makhluknya, bukan bantuan daripada Allah. Ini adalah bentuk daripada kebodohan. Seharusnya yang kita agungkan itu bukan pelantara, bukan pembantu. Yang kita agungkan itu adalah bosnya. Begitu pula seperti kita dengan Allah. Cekek-cekek, ibaratnya datang orang beli dagangan kita, udah mah dagangan kita nggak laku-laku. Itulah Allah memberikan pelantara melalui orang tersebut untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Nah, sampai di sini paham? Cekek-cekek, ibaratnya kita lagi pusing, nggak punya usaha, ada teman datang, akhirnya lu nggak usaha nih, gua modalin usaha, ya kan? Yang kita syuhud, ini adalah Allah datang. Dengan apa? Dengan pelantara kawan kita yang baik tersebut. Akhirnya kita lebih cinta lagi kepada Allah dan lebih lagi memuji kepada Allah.
maka syuhudlah segala sesuatu itu datang daripada Allah. Dan datangnya kepada kita itu melalui perantara yang ditunjuk oleh Allah. Ini namanya akidah. Datang kiriman, kita yakini ini dari Allah. Ada orang baik ngasih modal kepada kita, ini dari Allah. Dan tambah lagi cinta kita kepada Allah. Hadza min indillah, ini dari Allah. Aina laki hala. Dari mana ini? Kata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam. Aina laki hala, dari mana ini? Kata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam. Dari mana ini datangnya? Qalat, kata Siti Maryam, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Itulah orang yang baik. Seharusnya kita ini kalau mau memberi kepada orang, mau membantu nih, ada teman kita kesusahan, kayaknya pusing baik, nggak punya rokok, gimana caranya orang tersebut supaya bisa kau beli rokok. Suruh dagang somai, suruh dagang bakso saja kali ya. Udah lu sini, gua modalin mau lu dagang bastus. Ntar ngider aja supaya lu beli rokok setiap hari. Ya kan? Kita kasih itu duit. Kita yang memberinya juga hidup. Jangan merasa itu kita yang memberi. Kita merasa kita ini hanya pelantara Allah untuk memberikan kepada orang tersebut. Ini mah baru membantu orang udah cenangar denger, baru membantu orang udah busuk, baru ngasih sodako sedikit semen 2 sak ke masjid, udah tulak cangkeng di depan masjid, nggak mau pergi kalau belum ditanya itu semen dari siapa. Ya kan? Karena apa? Karena dia menganggap ini dari gua, bukan dari Allah. Tapi kalau Siti Maryam ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana ini wahai Siti Maryam? Qalat, kata Siti Maryam, huwa min indillah, ini datang dari sisi Allah. Lu mau membantu gua ini duit banyak banget dari mana? Kita yang jawab, yang membantu sahabat kita, ini datang dari sisi Allah melalui pelantara tangan gua. Ini orang yang baik. So kalau mau bantu orang begitu. Besok kalau mau bantu orang itu, wah luar biasa. Dari gua ditanya, ngobrol-ngobrol kayak di balai, lu masih lagi bangun. Karena ditanya dia, emang bapak udah ngasih? Udah semen, dosa. Ibaratnya ngebuka obrolan karena ditanya, itu kita tuh baru beramal sedikit, seolah-olah amal yang kita keluarkan itu dari kita, padahal kita hanya pelantara Allah untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut atau kepada masjid tersebut. Sampai di sini paham? Datang kawan kita ke rumah kita, nih buat beli beras. Yang kita syukur itu hanya pelantara, dan yang memberikan itu kita juga hanya tukang posnya Allah, hanya pelantara daripada Allah. Ini sakut dari yang luar biasa itu. Yang ini enggak menghamba, yang ini enggak adigung. Dia melihat syuhud yaitu Allah. Si penerima yang dia syuhud adalah Allah, si pemberi yang dia syuhud adalah Allah. Akhirnya apa? Kalau kita memberi, kita menganggap diri kita ini hanya pelantara, hanya kurir. Ngerti? Hanya kurir. Kita mengantarkan barang ke dia setiap hari. Kita punya duit dikasih sama Allah, harta banyak nih.
Kita bantu kawan-kawan kita yang sedang kesusahan. Kita bikinin usaha kawan-kawan kita semuanya supaya dia bisa ngasih makan anak istrinya. Kita bantu, kita bantu, kita bantu. Kita menganggap ketika kita hendak membantu dia, kita hanya kurir. Ngerti kurir? Dan suatu saat dia tidak menghargai atas bantuan-bantuan daripada kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita ini hanya kurir. Kurirnya Allah. Setiap hari nih kurir ngasih paket kayak gitu, ya kan? Suatu ketika kita nggak nanya sama kurir tersebut lewat di perapatan, ketemu sama kurir tukang pos, kita nggak nanya, kesel nggak dia? Agak. Yang tugas dia, ngerti? Kagak. Karena dia menganggap hanya kurir. Coba kalau dia menganggap dia yang memberi kepada kita. Ya kan, tiap hari gue bukan kurir nih, karena gue yang memberi dia. Ngerti? Pas besoknya ketemu di perapatan, kita berhadapan sama lewat dan gak kita tanya, marah nggak? Marah. Marah berarti nggak it. Kalau kita marah itu nggak it. Kita bantu nih orang susah nih, ya kan? Suatu saat orang susah yang pernah kita bantu melunjak sama kita, ya kan? Bila mana kita marah, berarti kita orang hidup. Yang beri orang hidup. Nah itu di mana orang hidupnya? Seharusnya kan dia yang orang hidup. Ya kita kan hanya kurir Allah. Ya itu bukan duit kita, itu bukan harta kita. Ya kan? Dia yang baik sama kita itu. Udah biarin. Lah kita mah cuma kurir. Berarti bila mana kita marah, kita yang gak hidup, bukan dia. Kenapa kita enggak marah? Karena kita menganggap bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah. Nanti kalau kita menganggap kita yang berbuat baik, disitulah timbulnya rasa marah. Dan ketika timbul itu rasa marah tersebut adalah bentuk pengakuan bahwa sesuatu yang diberikan kepada orang tersebut itu daripada dirinya. Ngerti? Walaupun dia nggak menganggap seperti itu, walaupun dia nggak berkata seperti itu, ketika dia marah atas memberi sesuatu kepada orang lain, rasa marah tersebut adalah ungkapan bahwa yang memberikan sesuatu kepada orang tersebut adalah dirinya, bukan Tuhannya. Ngerti? Itu udah pengakuan disebutnya. Susah ini, ngaji kayak ini susah. Susah ini. Minimal 0,5%. Makanya besok ketika kita mau membantu orang, gua cuma tukang pos Allah. Besok ketika kita membantu orang, gua mah cuma kurirnya Allah. Adapun itu yang gua kasih mau bermanfaat kek, mau kagak kek, itu bukan urusan gua. Gua mah pokoknya mau membantu dia, mau usahanya bener kek, mau kagak kek, itu bukan urusan gua. Kita bahkan selalu menilai orang, oh dia mah gak bener begini-begini. Inilah buruknya diri kita. Buruknya diri kita. Kurir. Mau bener dia mau kagak dia udah anterin barang, mau dipecahin itu barang mau diapain? Lah kurir, wawasa itu lantaran itu kan kurir. Wa min indillah, kata Siti Maryam, ini datang dari sisi Allah. Nah, andai kata kita demikian, yakin kita, maka kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin takut putusnya hubungan kita dengan Allah. Kalau kita, yang kita lihat ini makhluknya, bukan Allah. Yang kita takutkan putusnya hubungan kita sama makhluk tersebut. Yang kita takutkan putusnya hubungan kita sama rekan bisnis tersebut. Yang kita takutkan putusnya hubungan kita sama orang tersebut.
Yang kita takutkan putusnya hubungan kita sama orang kaya tersebut. Itu yang kita takutkan. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah takut putus hubungan kita sama rekan bisnis kita. Takut. Bukan takut kepada Allah. Tapi kalau yang dilihat adalah Allah dan dia hanya pelantara, maka kita akan semakin takut kepada Allah. Takut kita tidak dihiraukan sama Allah. Takut kita putus hubungan kita sama Allah. Ya kan? Allah nyuruh kurir buat nganterin duit kepada kita buat modal usaha. Sekian berapa juta. Datang itu kurir dari Allah ke rumah kita, ya kan? Ketika datang itu kurir ke rumah kita, kita terima duit tersebut yang mana dari Allah tersebut. Bila mana yang kita lihat adalah makhluknya, maka yang kita takutkan, takut putusnya hubungan kita sama orang yang membantu kita. Takut putusnya hubungan kita sama pelanggan kita. Takut putusnya hubungan kita sama rekan-rekan bisnis kita. Padahal rekan bisnis, pelanggan, dan lain-lainnya itu hanya pelantara yang ditunjuk oleh Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Seharusnya kita itu lebih takut bila mana Allah memutuskan hubungannya kepada kita. Seharusnya kita lebih takut Allah tidak menghiraukan kita di sisinya. Itu seharusnya yang lebih kita takutkan. Kenapa di sini kita tidak cinta kepada Allah? Kenapa kita tidak merasa tergantung dengan Allah? Karena kita selama ini terdinding daripada i'tikad yang tadi. Ini jawabannya. Kenapa sholat kita rasanya nggak husu-husu? Kenapa jikiran kita selalu kering sama air mata? Kenapa ibadah-ibadah kita tidak menemukan ketenangan? Kenapa kita ini tidak bergantung kepada Allah? Kenapa hilangnya cinta kepada Allah? Kenapa hilangnya takut dengan Allah? Karena kita terdinding dengan i'tikad yang tadi. Terdinding oleh pelantara. Kita tidak takut diputus hubungan kita oleh Allah. Kita tidak takut dihiraukan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak menganggap bahwa nikmat ini dari Allah. Andai mana kita yakin ini dari Allah, pasti kita takut dengan Allah. Pasti kita takut putusnya hubungan kita dengan Allah. Kenapa itu tidak ada di dalam ibadah kita? Itu tidak ada di dalam diri kita. Karena kita terdinding oleh makhluk. Karena kita terdinding oleh i'tikad yang tadi. Gimana? I'tikad yang tadi ketika ada orang berbuat baik, bahwa kita yakini bahwa orang tersebutlah yang berbuat baik kepada kita, bukan Allah. Nah, bila mana kita meyakini itu terus menerus, ini akan membahayakan terhadap ibadah kita. Hilangnya rasa cinta kepada Allah, hilangnya rasa takut kepada Allah, hilangnya rasa khusyuk kepada Allah, karena kita terdinding dengan akidah yang tadi, terdinding dengan i'tikad yang tadi. Kita meyakini bahwa yang memberi tersebut adalah makhluknya. Kita tidak meyakini itu adalah pelantara daripada Allah. Ketika kita meyakini bahwa dia yang berbuat baik kepada kita, bahwa Fulan bin Fulan yang berbuat baik kepada kita, bahwa Fulan bin Fulan yang
membantu kita sampai kita menjadi orang kaya, bahwa bulan bin bulan yang mengajak kita bisnis sampai kita lancar usaha kita. Bila mana kita mengiktikadkan bahwa orang tersebutlah yang memberikan nikmat kepada kita, dia kita tidak meyakini sebagai pelantara, ini akan berkurangnya rasa cinta kita kepada Allah karena kita lebih mencintai orang tersebut. Berkurangnya harapan kita kepada Allah karena kita lebih berharap kepada orang tersebut. Berkurangnya bergantung kepada Allah karena kita lebih bergantung kepada orang tersebut. Inilah kurangnya rasa nikmat ibadah di hadapan Allah karena kita terbimbingi dengan i'tikad yang tak. Jangan salahin rezeki, zikirannya, jangan salahin wiridannya, salahin akidah, i'tikad. Benarkan i'tikadnya, rasa cinta kepada Allah akan tinggi. Benarkan i'tikadnya, maka kita lebih bergantung kepada Allah, lebih nikmat zikir, lebih khusyuk lagi kita sholat. Kenapa? Karena kita melihat itu datang daripada Allah, bukan datang daripada makhluk. Wa ila suratil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah. Jikalau tidak demikian i'tikad engkau, jika tidak seperti tadi i'tikad engkau, jadilah pelantara itu mendindingi antara kita dengan Allah. Kalau kita tidak demikian, maka pelantara itu jadi penghalang kita dengan Allah. Kita akhirnya jatuh cinta kepada pengantar tersebut. Kita akhirnya bergantung kepada pengantar tersebut. Kita akhirnya bergantung kepada pelantara tersebut. Kita akhirnya berserah diri kepada pelantara tersebut. Akhirnya apa? Rekan bisnis kita udah mulai cuek, akhirnya lemes. Bos kita ngelihat kita udah cuek, akhirnya takut. Ini akhirnya seperti ini. Ya kan, pelanggan kita beli di warung sebelah sono udah benci rasanya. Yang biasa beli di warung kita, tumben hari ini beli di warung sono, kesel timbulnya. Kenapa? Karena kita menganggap yang mendatangkan rezeki itu adalah orangnya, bukan Allahnya. Maka menghilangkan kekesalan itu, menghilangkan kebencian itu, menghilangkan ketakutan seperti itu, maka anggaplah segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita itu hanya wawasa itu adalah pelantara daripada Allah. Maka ketika kita menganggap itu adalah pelantara daripada Allah, Allah tidak mendatangkan rizkiku pada hari ini melalui orang tersebut, maka kita tidak benci kepada orang tersebut. Apa kita mau benci sama Allah? Akhirnya kalau kita melihat kenapa Allah tidak mendatangkan rizki pada hari ini melalui pelantara orang tersebut, sehingga orang tersebut malah belanja di warung sebelah, berarti ada kesalahan di dalam diriku yang mesti aku taubat di hadapan Allah, sehingga Allah tidak memberikan rizki pada hari ini. Akhirnya timbul perasaan seperti ini. Gitu. Kenapa berat? Karena yang kita lihat itu adalah bukan pelantara. Coba kalau pelantara ini kita lihat. Dan Allah juga lebih cinta kepada kita. Kita nggak bergantung kepada pelantara, kita nggak bergantung kepada rekan bisnis kita nggak bergantung kepada pelanggan kita nggak bergantung kepada orang yang membantu rezeki kita. Karena bila mana kita bergantung kepada orang-orang tersebut,
Akhirnya kita berserah diri kepada pelantara tersebut. Akhirnya apa? Orang tersebut cuek, kita udah deg-degan. Bos kita cuek, kita udah ketakutan. Ngerti? Nggak takut sama Allah. Karena kita takut sama Allah. Kenapa ini Allah? Kenapa ini Allah? Bukan gitu. Ngapain nih bos? Ngapain nih bos? Makanya ketakutan. Ngapain ini urusan gua? Udah modil, pas udah hari haknya, watan bantut. Ini orang ngapa sih sama gua? Ngapa apa-apa gua gimana? Ya kan? Yang diusir-usirin itu makhluknya terus. Coba kalau kita lihat itu adalah pelantara. Ya Allah, kenapa sih ini ya Allah? Salah apa saya ya Allah? Ampun ya Allah. Kan nikmat begitu ya kan? Langsung ke udah deal, harga udah jatuh, ketemu besok mau bawa duit, giliran ketemu kuatan gagal. Orang anjing, sering bangsat ini. Kalau kita melihat yang memberikan rezeki kepada kita adalah padahal hakikatnya itu adalah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita melihat, kita syuhud, dia hanya pelantara yang mengantarkan rezeki kepada kita. Kenapa Allah nggak jadi nganterin rezeki kepada kita? Kenapa ini? Akhirnya kita melihat orang apa melihat diri? Kalau udah tahu loh, melihat diri. Oh, buruk banget. Ingat dah, waduh, kamu gara-gara lagi subuh ini, sholat subuh ini. Ya, ini kesalahan. Walaupun dalam segi syariat, segi tauhid itu nggak baik, tapi hal yang seperti itu bisa dikatakan karena menimbulkan muhasyah. Aduh, jangan-jangan gua nggak sholat subuh ini, jadi urusan dibantu. Ya kan? Aduh, apa gua salah sama orang ini, makanya Allah kasih seperti ini. Coba kalau kita lihat itu adalah makhluknya, anjing orang cari. Karena yang kita lihat adalah ini makhluk. Gak ada marahnya. Iya emang disuruh seperti itu. Kita belajar supaya nggak ada marahnya. Gimana caranya? Sama, suami nyari uang itu hanya pelantara. Ketika dia datang ke rumah nggak bawa beras, nggak bawa duit, jangan ngamuk. Ya kan? Jangan ngamuk. Kenapa? Karena dia hanya pelantara daripada Allah untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Takutnya apa? Kita bergantung kepada pelantara. Kita akhirnya berserah diri kepada pelantara. Akhirnya apa? Kita lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Karena kita selalu meyakini bahwa makhluk inilah, bahwa orang inilah, bahwa Fulan bin Fulan inilah yang memberi rezeki kepada kita. Bahwa Fulan bin Fulan inilah yang membantu kita. Bahwa Fulan bin Fulan inilah yang menolong kita. Akhirnya kita lebih bersandar kepada Fulan bin Fulan tersebut. Lebih takut ditinggal sama Fulan bin Fulan tersebut. Akhirnya kita lebih memuji dan mengagungkan Fulan bin Fulan tersebut. Padahal yang memberikan kebaikan, yang menolong dan yang membantu itu adalah Allah. Adapun orang tersebut hanya pelantara daripada Allah untuk menolong kita. Lupa kita dengan yang sebenarnya yaitu Allah. Wa ila saratil wasilah hijaban bainaka wa bainallah. Jadi pendinding jadinya. Jadi langganan kita Fulan bin Fulan yang sering memberi,
hadiah kepada kita berupa beli dagangan kita, jadi hijab bagi kita, jadi dinding bagi kita. Fulan bin Fulan yang sering belanja di warung kita jadi dinding bagi kita, jadi hijab bagi kita. Rekan bisnis kita yang selalu membantu usaha kita jadi dinding bagi kita, jadi hijab bagi kita. Orang yang membantu, yang menolong kita, ini jadi dinding bagi kita, jadi hijab bagi kita. Sehingga kita lupa kepada Allah. Fataka ufi kabairi zunub min ma'asir qulub wal jawarih. Kalau kita sudah terdinding dengan Allah, kalau kita sudah terhalang dengan Allah, kita hanya bisa menyaksikan perantara ini. Itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Makanya gini, setiap hari ternyata kita dosa. Orang baik kepada kita bisa mendatangkan dosa ini. Orang menolong kita bisa mendatangkan dosa bagi kita. Kenapa? Takutnya rentannya hati kita menghamba kepada orang tersebut. Apalagi orang belangsak mah. Orang belangsak kalau ditemenin sama orang kaya kagak dia dijilatin pantatnya itu orang kaya. Iya kan? Orang belangsak mah. Apalagi dideketin ditemenin sama orang kaya, dijilatin telapak kakinya gitu. Boro-boro nih salahnya bener. Ada orang yang nyalahin dia ngamuk. Iya kan? Udah labatan bela agama udah. Ini kan apa? Jadi dinding. Bila mana jadi dinding, sudah terdinding dengan Allah, kita hanya bisa menyaksikan pelantara. Yang kita saksikan hanya pelantara bukan Allah. Itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa yang begitu besar, baik dosa-dosa hati atau dosa-dosa anggota badan. Nah, akibat kita terdinding tadi, inilah akibat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya dosa apa? Mislu mudahana. Seperti mudahana. Apa itu mudahana? Kita segan meluruskan dia kalau dia salah. Ini dosa mudahana. Ngerti? Kita takut meluruskan dia bila mana dia salah. Orang berpengaruh. Coba lu salahin, berani gak? Apalagi dia baik sama lu. Coba lu lurusin, mau gak? Kata-katanya benar semua, padahal salah semua. Ya kan? Kalau orang itu baik sama lu, ya kan? Orang berpangkat baik sama lu dan lain-lain. Orang berpengaruh nih yang ngomong. Kata-katanya benar semua enggak? Benar semua itu. Walaupun salah. Ngerti? Ini namanya mudah anak. Ini dosa yang besar. Ini dosa ini. Giliran orang susah, orang belangsak yang ngasih argumen. Ya kan? Kata-katanya benar dia. Alah, tahu apa sih lu? Ya kan? Ini orang belangsak, orang tukang bebek, tukang angon bebek. Ya kan? Ngomong, padahal ada benernya itu kata-katanya. Alah lu, tahu apa sih? Diam apa? Ngomong sobat mantep. Coba orang berpengaruh, mantep baik udah. Semuanya mantep udah. Mau marah-marah dia mantep. Mau amuk-amukannya mantep. Mau nendangin orang-orangnya mantep. Orang berpengaruh mah. Pokoknya bener baik. Ya kan? Ini namanya mudah. Ini dosa yang besar.
takut hati kita terikat demikian. Bila mana yang kita syuhud, yang kita lihat adalah makhluk, adalah pelantara. Ketika orang tersebut sering berbuat baik kepada kita, orang tersebut sering membantu kita, kita rentan terkena mudahana. Mislu mudahana, dosa mudahana. Apa mudahana? Kita selalu membenarkan kata-kata dia walaupun salah. Kita banget, ya kan? Kita banget. Ini gobloknya lagi kita begini. Orang itu berbuat baik sama kita kagak, ngasih duit sama kita kagak, hanya karena dia kaya, hanya dia berpangkat. Bener baik, lebih goblok lagi. Kalau lu dibantu lu mendingan. Ya kan? Kalau lu dibantu aja lu mendingan. Benerin gitu. Ini dibantu kagak cuma karena dia berpengaruh aja, bener udah. Lebih parah mudahana itu akbar itu. Jadi orang yang sering memberi keuntungan kepada kita, orang yang sering membantu kita, bila mana kita terdinding dengan Allah, yang kita lihat adalah makhluk, yang kita lihat adalah pelantara, ini kita dikhawatirkan jatuh ke lembah dosa yang begitu besar, yaitu dosa mudahana. Apa itu dosa mudahana? Orang tersebut selalu kita benarkan walaupun salah. Kita segan untuk meluruskan dia ketika dia salah. Karena dia sering berbuat baik kepada kita. Nah, inilah mudahana. Jadi orang yang sering memberi kita keuntungan, ini orang baik. Sewaktu-waktu dia salah, apalagi dia orang kaya, apalagi dia orang berpengaruh, sewaktu-waktu dia salah, kita segan untuk menyalahkannya. Karena dia sering membantu kita, sering berbuat baik kita, sering ngasih uang kepada kita. Maka salahnya bener baik. Inilah mudahana. Nah, berarti kita maksiat mudahana. Segan kita menegur, karena selama ini dia sering membantu kita. Segan kita menegur dia, karena dia sering memberi kita uang. Bahkan kita tidak melihat kesalahan dia. Kesalahan dia di hadapan mata kita selalu benar, karena dia sering memberi uang kepada kita. Bahkan keburukan dia pun kita anggap baik, karena dia sering memberi uang dan membantu kepada kita. Bahkan berbuat maksiatnya pun kita menutup mata dan kita anggap itu perbuatan yang wajar-wajar saja, karena dia sering berbuat baik kepada kita. Karena dia sering membantu kita. Nah, ini akibat kita terdinding kepada Allah. Terdinding kepada Allah. Kalau kita nggak terdinding kepada Allah, nggak bakalan datang itu maksiat mudahana, nggak bakalan datang itu namanya dosa mudahana. Karena kita terdinding oleh Allah, alhasil dosa mudahana ini sampai ke dalam diri kita. Susah. Makanya kita ini saking lemahnya akidah kita, saking lemahnya tauhid kita, ketauhidan kita ini bisa terganggu hanya karena orang baik. Ngerti? Orang berbuat jahat ngeganggu akidah kita, orang berbuat baik ngeganggu akidah kita. Karena lemahnya keimanan kita dan pengetahuan kita. Lemah pengetahuan kita. Gak boleh gitu.
Hanya ada orang baik, bener aja udah semuanya. Ya kan? Enggak, Bol. Dia sering ngasih duit kita, dia sering ngebantu usaha kita. Yang kita agungkan orangnya, kita menghamba kepada orang tersebut, kita puji-puji dah orang tersebut. Nah, ini enggak boleh. Itu akan mendindingi kita kepada Allah. Ketika kita terdinding kepada Allah, disinilah kurangnya kehusuan kita ketika kita menghadap kepada Allah. Disinilah kurangnya kenyamanan kita ketika kita berzikir kepada Allah. Disinilah gelapnya hati kita ketika kita bertakarrub dengan Allah. Disinilah gelapnya hati kita ketika kita hendak menuju datang kepada Allah melalui zikir. Kenapa zikiran kita tidak menemukan kenyamanan? Kenapa zikiran kita tidak menemukan ketenangan? Kenapa zikiran kita tidak menemukan Allah di dalamnya? Karena masih terdinding hati kita dengan Allah. Allah masih terhalang dengan iktikat yang tadi. Maka mesti kita hilang. Orang datang, pelanggan kita beli di warung kita anggap Allah telah mendatangkan rezeki kepadaku melalui pelantara orang tersebut. Inilah syirik orang-orang yang berakidah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksiat itu pada hakikatnya bukan